الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang manasikul haji wal umrah, dan kita telah menjelaskan sebelumnya bahwa pada hari-hari tasyrik kita diwajibkan untuk mabit di Mina, apakah dengan mengambil nafar awal atau mengambil nafar ats-tsani. Nafar awal hingga tanggal 12, lalu kemudian setelah itu dia meninggalkan Mina di tanggal yang ke-13 sebelum terbenamnya matahari. Adapun bagi yang mengambil nafar tsani, maka mereka mengambilnya hingga malam yang ke-13. Kemudian keesokan harinya mereka melempar jamarat. Kemudian mereka pun meninggalkan Mina. Dan adapun amalan-amalan yang dianjurkan selama menginap di Mina adalah memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala, bertakbir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Tidak ada amalan tertentu kecuali melontar jamarat pada setiap tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 bagi yang mengambil nafar tsani. Melontar jamarat waktunya dimulai dari masuknya waktu salatul zuhur, yaitu zawal asy-syams. Dianjurkan seseorang untuk melontar jamarat dimulai dari al-jamratul ula, kemudian al-jamratul al-wusta, kemudian jamratul al-aqabah. Dan ini dilakukan setiap hari, tanggal 11, tanggal 12 bagi yang mengambil nafar awal, dan tanggal 13 bagi yang mengambil nafar tsani. Ini yang penting untuk kita jelaskan karena ada yang salah memahami, menyangka bahwa melontar jamarat itu hanya pada tanggal 11 saja. Tidak demikian. Pada tanggal 11, tanggal 12, demikian pula pada tanggal 13 jika mengambil nafar tsani, pada setiap hari tersebut disyariatkan. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun amalan yang lainnya memperbanyak zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditetapkan tersebut. Dan pada saat seseorang melontar jamarah, jangan sekali-kali seorang meyakini bahwa
dia melempar syaitan. Bahwa dia melempar syaitan. Meskipun memang asal hukum disyariatkannya melontar jamarat adalah perbuatan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam menunaikan manasiknya, maka syaitan pun memunculkan dirinya di dekat Jamratul Aqabah. Maka Nabiullah Ibrahim melemparnya dengan 7 kerikil sehingga syaitan tersebut terjerembab ke bumi. Lalu kemudian dia menampakkan lagi pada saat di jamrah yang kedua, maka Nabiullah Ibrahim melemparnya 7 kerikil sehingga dia pun terjatuh. Kemudian pada jamrah yang ketiga dia menampakkan lagi, maka dilempar lagi oleh Ibrahim alaihissalam 7 kerikil sehingga dia pun terjatuh. Sehingga syaitan pun terjatuh. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Asy-syaitana tarjumun wa millata abikum tattabi'un." Bahwa syaitan yang kalian lempar dan agamanya atau milahnya Nabiullah Ibrahim yang kalian ikuti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan dan disetujui oleh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maka ini asal hukum disyariatkannya melontar jamarat. Adapun sekarang maka bukan yang dimaksud melempar syaitan seperti yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, sampai keyakinan mereka tersebut menyebabkan mereka melempar dengan selain kerikil, melempar sendal, melempar batu yang lebih besar, menyangka bahwa kalau lebih besar lebih cepat matinya syaitan. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah termasuk di antara pemahaman-pemahaman yang keliru yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian setelah itu selesailah amalan ibadah haji seseorang. Tinggal yang terakhir yaitu tawaful wada'. Yang terakhir yaitu tawaful wada', yaitu tawaf yang menunjukkan perpisahan dari Al-Ka'bah Baitullah. Dan tawaful wada' sebagaimana yang telah kita sebutkan hukumnya adalah wajib. Disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid." Bahwa diperintahkan kaum muslimin, para jamaah haji, untuk menjadikan akhir keberadaannya itu di Ka'bah. Tolong dipisah ini anak-anak. Dipisah. Ambil satu ya, Ibrahim. Nah. Tawaful wada' sebagaimana yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjadikan akhir keberadaan di Mekah adalah tawaf di Ka'bah, kecuali bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid. Itu diringankan, diberikan keringanan untuk tidak tawaf, disebabkan karena syarat dari tawaf seseorang harus tidak dalam keadaan haid. Adapun dalam keadaan haid, demikian pula nifas, ini mencegah seorang wanita untuk melakukan tawaf di Al-Ka'batu Baitullahil Haram. Dan hendaknya tawaf al-wada' ini jadikan sebagai amalan yang paling terakhir. Setelah tawaf al-wada' tidak ada lagi amalan yang lain kecuali persiapan untuk safar. Adapun seseorang dia melakukan tawaf al-wada', kemudian dia masih tinggal di haram, masih tinggal di haram, belanja sana belanja sini, kemudian tiba waktu salat zuhur, salat lagi, setelah itu belanja lagi, kemudian tiba waktu salat asar, salat lagi, maka tawaful wada'nya batal. Tawaful wada' batal. Namun kalau misalnya dia mengerjakan tawaful wada' dan setelah tawaful wada' maka amalan yang berikutnya adalah persiapan untuk pulang, meskipun misalnya jaraknya lama. Seperti misalnya tertahan untuk melanjutkan perjalanan disebabkan karena bis yang lambat datang,
sehingga mereka tertahan, maka ini tidak membatalkan tawaful wada'. Ini tidaklah membatalkan tawaful al-wada', disebabkan karena mereka telah bersiap-siap untuk melanjutkan safar, hanya ada yang menghalangi. Dan ini ma'asyarallah rahimakumullah merupakan amalan yang paling terakhir. Ada kebiasaan sebagian kaum muslimin ketika mereka selesai tawaful wada'. Ini seringkali kita mendapati ada sebagian kaum muslimin demikian. Mereka punya keyakinan bahwa selesai tawaful wada', seseorang ketika berjalan keluar dari Masjidil Haram, berjalannya tidak boleh membelakangi Ka'bah. Tidak diperbolehkan membelakangi Ka'bah. Jadi jalannya sampai keluar masjid mundur. Ya, jalannya sampai keluar masjid mundur. Apalagi dalam keadaan ramai, subhanallah, orang ini mengganggu. Ya, orang ini mengganggu. Dan ini tidak satu dua kali kita menyaksikan banyak orang yang melakukan yang demikian. Ini termasuk di antara amalan bid'ah. Sama sekali tidak disyariatkan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang permasalahan manasik haji dan umrah. Kemudian masih yang tersisa adalah berziarah ke Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendatangi kota Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk berziarah ke tempat-tempat tertentu. Hanya saja ziarah ini tidak ada hubungannya dengan manasik haji dan umrah. Tidak ada hubungannya dengan manasik haji dan umrah. Dalam artian ketika seorang hendak menunaikan manasik, dia langsung ke Mekah tanpa mengunjungi Madinah pun boleh. Tanpa mengunjungi Madinah pun diperbolehkan. Namun tentunya seseorang karena dia telah berangkat ke Arab Saudi, maka tentu seseorang berusaha untuk mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda dengan mengunjungi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di kota tersebut. Dan tidak ada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dikunjungi, tempat-tempat yang memiliki berkah. Tidak ada tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi dengan melakukan perjalanan safar kecuali 3 tempat. Al-Masjidul Haram di Makkah, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa. Adapun tempat-tempat yang lainnya yang dianggap ada berkahnya, maka tidak disyariatkan. Dan termasuk di antara perkara yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tushaddur rihal illa ila 3 masajid." Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus safar kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidul Haram, Al-Masjid An-Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Apabila seorang dari Balikpapan dia hendak melakukan perjalanan safar ke Masjid Sunan Ampel misalnya, maka ini termasuk di antara amalan yang diharamkan. Apalagi kalau dia berniat untuk safar mendatangi kuburannya, lebih haram lagi. Disebabkan karena demikian termasuk di antara wasilah menuju kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia berniat dari Balikpapan mau berangkat ke Jakarta untuk mengunjungi Masjid Kubah Emas, ya, dengan anggapan bahwa di sana mungkin ada keutamaannya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Oleh karena itu pada saat seorang mengunjungi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tempat-tempat tertentu yang dianjurkan untuk dikunjungi, dan hendaknya diingat, tidak boleh seseorang berniat dari negeri kita, dari Indonesia, berniat berangkat ke Masjid Nabi, berangkat ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat mengunjungi kuburan Nabi. Dengan niat mengunjungi kuburan Nabi, melakukan safar, tujuannya adalah untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak diperbolehkan. Ya, disebabkan karena telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 tempat ini saja yang diperbolehkan melakukan perjalanan safar untuk menuju ke satu tempat yang dianggap memiliki keutamaan. Oleh karena itu tujuan berangkat ke Madinah adalah untuk mengunjungi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berada di Madinah, maka diperbolehkan mengunjungi kuburan. Setelah seorang berada di Madinah,
baru diperbolehkan seorang mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan diperbolehkan mengunjungi kuburan Baqi, demikian pula mengunjungi syuhada Uhud. Ini adalah merupakan pekuburan yang ada di kota Madinah. Kita dianjurkan untuk berziarah kepadanya. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Zuru kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Silahkan kalian berziarah ke kuburan karena yang demikian mengingatkan kalian dengan kematian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara tempat yang dianjurkan untuk dikunjungi adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Masjid Nabawi. Mengerjakan salat di dalamnya, memperbanyak ibadah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan kesempatan yang besar bagi seorang untuk lebih memperbanyak pahala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salah bi alfi salah, afdalu min alfi salah min as-salati fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salah." Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali salat di masjidku ini itu lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lain kecuali Al-Masjidul Haram. Ada tambahan dalam riwayat Imam Ahmad, sekali salat di Masjidul Haram itu lebih utama daripada salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, 100 kali lipat. Berarti salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lainnya. Oleh karena itu seorang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, baik salat sunnah atau salat wajib, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Dan salat di mana saja di dalam Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah masjid yang itu merupakan masjid yang dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luasnya 100 hasta kali 100 hasta, demikian luasnya di Masjid Rasul dahulu, ya, dan sekarang tentunya mengalami perluasan dan perluasan. Tidak ada perbedaan apakah dia sholat di tempat yang telah diperluas atau sholat di tempat yang dahulu itu adalah merupakan masjid asli yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tetap sholat di Masjid Nabawi dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa pula bahwa di Masjid Nabawi itu ada sebuah tempat, dan tempat tersebut berada di antara mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rumah beliau. Dan sekarang tentu adalah kuburan beliau. Sekarang adalah kuburan beliau. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam Sahihul Bukhari, "Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah." Apa yang terdapat di antara mimbarku dan rumahku itu adalah merupakan kebun dari kebun-kebun surga. Itu adalah merupakan kebun dari kebun-kebun surga. Para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah merupakan tempat yang lebih utama dibandingkan tempat-tempat yang lainnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkannya, sehingga seorang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di tempat tersebut. Apakah berdoa atau mengerjakan salat, berdoa ataukah mengerjakan salat. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga ada sebahagian kaum muslimin meyakini bahwa selama di Madinah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan mengerjakan salat 40 kali. Mereka menyebutnya salat arba'in, yaitu salat 5 waktu selama 40 salat. Selama 40 salat. Sehingga di antara mereka ada yang memaksakan diri untuk tinggal di masjid, untuk tinggal di Madinah selama 8 hari agar kemudian mereka bisa mendapatkan keutamaan ini. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari hadis Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fi masjidi hadza 40 salatan la tafutuhu salah, kutibat lahu bara'atun minan nar." Kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adzab wa bari'a minan nifaq. Barang siapa yang salat di masjidku ini, di masjid Nabi, selama 40 kali salat, dan dia tidak tertinggal satupun salat, maka dia akan dicatat terbebas dari api neraka, selamat dari siksaan, dan terbebas dari kemunafikan. Terbebas dari kemunafikan. Dalil inilah yang dijadikan sebagai hujjah oleh mereka, sehingga mereka mensyariatkan atau menganjurkan untuk mengerjakan salat yang disebut salatul arba'in. Namun hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah hadis yang dhaif, dilemahkan oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah juga beliau melemahkan hadis ini. Sebab dalam sanad hadis ini ada seorang perawi, yaitu yang meriwayatkan hadis dari Anas yang bernama Nubayd bin Umar, dan Nubayd ini perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Sehingga ini yang menunjukkan lemahnya riwayat ini. Ada hadis yang lebih sahih, hadis itu adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ini lebih kuat. Dari hadis Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula, kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari, bukan 40 kali salat, selama 40 hari secara berjamaah, dia tidak pernah tertinggal sekalipun takbir yang pertama, maka tercatat baginya 2 kebebasan. Terbebas dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Ini hadis bisa dijadikan sebagai hujjah, hadis hasan, ya. Dan hadis ini tidak mengkhususkan salat di Masjid Nabawi, salat di masjid manapun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan salat di Masjid Nabawi. Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari, ya, selama 40 hari salat secara berjamaah, tidak tertinggal satu kali pun takbir yang pertama bersama dengan imam, maka dia dicatat terbebas dari 2 perkara, selamat dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, juga dianjurkan bagi seorang untuk berziarah ke Masjid Quba. Ke Masjid Quba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi." Itu adalah merupakan masjid yang dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah masjid pertamanya kaum muslimin, dan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mendatangi Masjid Quba. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba setiap Sabtu. Setiap Sabtu, kadang beliau berjalan kaki dan kadang beliau berkendaraan. Kadang beliau berjalan kaki dan kadang beliau berkendaraan. Menunjukkan bahwa ini termasuk di antara amalan sunnah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadis Usaid bin Khubair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu fi Masjid Quba ka umrah." Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Sahal bin Hunayf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang berwudu, bersuci dari rumahnya, kalau pendatang dari hotelnya, lalu kemudian dia mendatangi Masjid Quba dalam keadaan dia telah bersuci, lalu dia sholat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang menunaikan ibadah umrah. Jadi demikian besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi ketika seseorang berada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Masjid Nabawi, kuburan Rasul, Baqi', syuhada Uhud, apalagi
Masjid Quba, apalagi? Sudah. Nah, atau ada yang lain? Nah, ada sebagian mendatangi Masjid Qiblatain, menyangka bahwa mengunjungi Masjid Qiblatain ada keutamaan. Tidak ada keutamaan sama sekali. Ya, itu pun kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena dalam sejarah disebutkan bahwa masjid itulah yang mana sebagian para sahabat dahulu sholat di situ dan terjadi perpindahan kiblat dalam keadaan mereka sedang mengerjakan sholat. Dari Syam mereka menghadap menuju ke Ka'bah Baitullah. Namun masih berselisih para ulama. Bahkan yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari itu bukan Masjid Qiblatain tapi Masjid Quba. Yang disebutkan perbedaan kiblat para sahabat ketika itu mereka sedang mengerjakan salat di Masjid Quba. Oleh karena itu mengunjungi Masjid Qiblatain tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kebanyakannya jamaah Indonesia juga ada yang sedang mengunjungi sebuah tempat namanya Medan Magnet. Ya, namanya Medan Magnet. Karena memang kalau ke sana ketika tiba di sana itu mobil itu seperti ketarik. Enggak tahu magnetnya itu dari mana. Ya, dan memang dirasakan. Setiap orang datang sana merasakan itu. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, ini tidak ada keutamaannya. Ya, kalaupun seorang sana hanya sekedar untuk melihat, untuk jalan-jalan dan tidak ada keutamaan dan tidak ada anjuran untuk mendatangi tempat tersebut. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita selama daurah 2 hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang kita jelaskan dan menambah ilmu kepada kita sekalian, dan semoga Allah memberi taufik kepada kita, dan semoga daurah ini memberi semangat kepada kita untuk menuju ke Baitullahil Haram, dan semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk mendatangi Baitullah sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan selebihnya ada beberapa pertanyaan. Terlalu banyak pertanyaannya. Dikatakan bahwasanya wanita yang dapat haid bisa melakukan semua amalan haji dan umrah kecuali tawaf, dan hajinya dan umrahnya sah. Namun mengapa di dalam hadis Aisyah mengulangi umrahnya dengan pergi ke daerah halal di Tan'im? Apakah umrah yang sebelumnya dilakukan Aisyah tidak sah? Aisyah tidak melakukan umrah. Aisyah tidak sempat melakukan umrah sebelum haji. Ya, ini difahami. Kenapa? Karena beliau mengalami masa haid. Memang pada awalnya beliau hendak melakukan haji tamattu seperti sebagian para sahabat. Namun disebabkan karena beliau dalam keadaan haid, sehingga para sahabat mereka melanjutkan ibadah mereka menaikkan umrah dalam keadaan Aisyah tidak melakukannya. Ya, sampai kemudian tiba masa waktu haji, maka dalam keadaan Aisyah radhiyallahu taala anha belum sempat menunaikan umrah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "If'ali ma yaf'alul hajj." Kalau begitu, kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh para jamaah haji. Ya, karena sudah tidak memungkinkan lagi bagi beliau untuk umrah, maka beliau berniat qiran. Jadi merubah niatnya yang tadinya tamattu menjadi qiran, sehingga ketika beliau berihram, beliau mengucapkan labbaika hajjan wa umratan, menggabung antara haji dan umrah. Ya, menggabung antara haji dan umrah. Lalu kemudian setelah selesai, ketika mereka hendak meninggalkan Makkah, Aisyah pun bersedih. Kenapa? Beliau tidak sempat mengerjakan umrah secara tersendiri. Maka yang beliau mengatakan, gimana kok para sahabat yang lain mereka mengerjakan umrah secara tersendiri, sementara saya hanya membawa haji saja. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdurrahman untuk menemani Aisyah radhiyallahu taala anha ke Tan'im untuk menunaikan umrah. Apa hukumnya berhaji dengan ONH Plus? Apakah sama seperti orang yang menyuap? Wah, ini. Nah, ya. Saya nggak tahu kalau dikatakan ini menyuap lah. Ini resmi dari pemerintah. Ya, plus reguler semuanya resmi dari pemerintah. Tidak akan mungkin seorang bisa berangkat
apabila pemerintah tidak mengizinkan untuk berangkat. Apakah bagi badal haji dia disyaratkan harus sudah berhaji? Ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seseorang. Orang ini dia bertalbiyah. Dia ketika bertalbiyah dia mengatakan labbaika an syubrumah. Labbaika an syubrumah. Ya, maksudnya dia bertalbiyah tapi atas nama syubrumah, bukan atas nama dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan, lalu dia bertanya, siapa itu syubrumah? Nah, dia menjawab, akhun li au qaribun li. Dia adalah saudara atau kerabat saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahajajta an nafsik? Apakah kamu sudah haji untuk dirimu? Kata dia, belum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah. Berhaji dulu kamu untuk dirimu, kemudian kamu berhaji untuk syubrumah. Hadis ini diperselisihkan para ulama apakah ini perkataan Rasul atau ini sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang jelas hadis ini dijadikan hujjah oleh para ulama bahwa apabila seseorang hendak menunaikan ibadah haji, hendak melakukan badal haji, maka dia syaratnya dia harus dalam keadaan telah pernah menunaikan ibadah haji. Telah pernah menunaikan ibadah haji. Kalau dia belum pernah, maka ketika dia menghaji badalkan orang, haji itu untuk dia. Karena dia belum pernah menunaikan ibadah haji. Meskipun di talbiyahnya dia mengatakan labbaika an Hartono misalnya, kalau ada yang namanya Hartono ya. Nah, labbaika an Hartono misalnya. Nah, karena dia belum haji, maka haji itu untuk dia, bukan untuk Hartono. Maaf kalau ada yang namanya Hartono. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, tapi ada satu keadaan ya, yang keadaan ini menjadi perselisihan para ulama, yaitu apabila orang asalnya miskin, ya, orang miskin kan tidak wajib haji karena tidak punya harta untuk menunaikan ibadah haji. Dia tinggal di Indonesia. Nah, kemudian ada orang meminta, gimana kalau kamu yang menjadi membadalkan haji saya, kamu yang saya angkat sebagai wakil untuk menghajikan atas nama saya. Nah, ini yang menjadi perselisihan para ulama. Bolehkah orang ini menghajikan orang lain? Dari satu sisi memang dia belum haji, tapi dari sisi yang lain dia tidak termasuk orang yang diwajibkan haji karena miskin. Ya, artinya kalau dia orang ini tidak mewakilkan dia nggak haji gitu loh. Artinya asalnya memang dia tidak wajib. Ini ma'asyiral rahimakumullah yang diperselisihkan para ulama. Apakah boleh bagi dia untuk menunaikan ibadah haji atas nama orang lain? Sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Ali Firkus dan yang lainnya, mereka membolehkan. Sebagian para ulama yang lain juga mengatakan tidak, kembali kepada hukum asal bahwa yang menunaikan hajinya harus orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Harus orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, dan itu lebih selamat. Mencari orang yang sudah pernah haji tentu itu lebih aman, ya, untuk menghindari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ukuran memotong rambut bagi wanita seukuran ruas jari? Kira-kira berapa sentimeter dan berapa helai rambut? Rambut wanita dibagi menjadi 3 misalnya, 3 kepang. Masing-masing dari kepang itu diambil seruas jari. Ya. Dipotong, dipotong. 3. Masing-masing dari 3 kepang tersebut. Bolehkah bagi wanita menggunakan obat mencegah haid ketika melaksanakan umrah dan haji agar melaksanakan semua amalan-amalan manasik haji dan umrah? Para ulama membolehkan, ya. Namun hendaknya mencari obat-obat yang aman, yang tidak memudaratkan kesehatannya. Wallahu taala a'lam. Apabila dilanggar 7 amalan haji yang wajib, apakah harus memotong kambing 7 ekor atau cukup 1 sebagai dam? Dilihat. Apabila yang dia langgar itu adalah satu jenis berkali-kali, maka cukup 1 jenis berkali-kali. Misalnya dia potong kuku pagi hari, potong kuku siang hari, potong kuku malam hari.
potong kuku juga yang dia lakukan dari pelanggaran, maka yang wajib bagi dia adalah membayar fidyatul adha satu kali saja untuk semuanya. Ya, tapi kalau dia potong kuku, dia cukur rambut, dia ngapain lagi? Pakai parfum. Ini masing-masing ada dam tersendiri. Karena ini adalah merupakan jenis yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bolehkah memakai rida hingga kepalanya tertutup dan hanya kelihatan wajahnya saja? Tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan menutup kepala. Bolehkah dengan membawa 7 karet atau sesuatu untuk menandai jumlah putaran tawaf? Tidak mengapa, insyaallah. Bolehkah seorang berangkat haji dengan uang hasil hutang? Iya. Nah, jadi dia berhutang untuk haji. Jika memungkinkan, dia melihat berdasarkan perhitungan ekonominya dia bahwa dia mudah untuk melunasinya, maka silahkan, dan bahkan dianjurkan kalau demikian. Tapi kalau misalnya dia berhutang dalam keadaan dia mikir-mikir di masa yang mendatang, mungkin dia pusing, dia nggak bisa melunasi, maka jangan dia berhutang, karena dia tidak termasuk orang yang diwajibkan haji. Namun kalau dia memaksakan diri, akhirnya dia berhutang dan dia menunaikan ibadah haji, maka hukum hajinya sah. Apakah jemaah haji juga melakukan sholat Id pada tanggal 10 Dzulhijjah? Tidak ada waktu untuk sholat Id. Jadi yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu 4 amalan. Apa saja? Melontar jamrah, menyembelih, terus urutannya mencukur, terus tawaful ifadah. Amalan-amalan apa saja dalam manasik haji dan umrah yang disyaratkan bersuci? Tidak ada amalan haji dan umrah yang disyaratkan bersuci kecuali tawaf yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang zahir wallahu alam, pada saat tawaf pun tidak disyaratkan bersuci. Yang tidak boleh tawaf apabila dia dalam keadaan haid dan nifas. Wallahu a'lam. Pada saat umrah dan haji kita disyariatkan berdoa seperti pada saat tawaf, sa'i, wukuf, melempar jamrah. Apakah berdoa pada saat itu boleh dengan bahasa Indonesia atau harus berdoa dengan doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW? Apakah berdoa pada saat-saat tersebut dengan mengangkat tangan atau tidak? Gimana jawabannya? Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, silahkan berdoa dengan doa apa saja. Nah, apakah mengangkat tangan? Kita sudah sebutkan. Kembali diulangi kembali kasetnya. Dianjurkannya mengangkat tangan pada saat berdoa di Arafah. Amalan apa sajakah yang disyariatkan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13? Sudah kita jelaskan. Pada saat haji bermalam di Mina, di Muzdalifah, apakah disyariatkan qiyamul lail, salat tahajud dan witir? Apakah disyariatkan qiyamul lail, salat tahajud dan witir? Adapun pada saat di Muzdalifah tidak dianjurkan mengerjakan qiyamul lail atau salat tahajud. Adapun witir diperselisihkan. Namun dalam hadis Jabir tidak disebutkan sama sekali salat sampai tibanya waktu subuh. Wallahu a'lam. Adapun pada saat dia mabit di Mina diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ketika kita melakukan tawaf sa'i, melempar jamrah dan amalan-amalan haji lain di tengah kepadatan manusia, gimana siap-siapnya ketika kita membawa istri melakukan amalan-amalan tersebut agar tidak berdesakan dan khusyuk ketika melaksanakan amalan-amalan haji? InsyaAllah memungkinkan. Selama ini orang-orang yang membawa istrinya juga bisa. Yang jelas menghindari tempat-tempat yang dikhawatirkan. Menghindari tempat-tempat yang dikhawatirkan, dari tempat-tempat yang padat yang dikhawatirkan akan menyempitkan keadaan kita. Apalagi seorang wanita, hindari tempat-tempat seperti misalnya di dekat Hajar Aswad. Itu menjauh, itu lebih baik. Karena itu merupakan tempat yang padat. Di Hajar Aswad, di daerah Maqam Ibrahim, itu merupakan tempat yang padat. Jadi seorang berusaha untuk menghindari tempat-tempat tersebut. Kalau kemudian sangat padat, tidak memungkinkan, maka dia boleh tawaf tidak di pelataran tapi di tempat
yang lebih jauh. Ya, jika tidak memungkinkan maka di atas, ya di lantai 2. Jika tidak memungkinkan ya di lantai 3. Yang jelas dia berusaha untuk menghindari agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang memudaratkan. Bagaimana caranya membayar dam syukran pada haji tamattu? Apakah boleh mewakilkan ke travel haji untuk membayarkannya? Boleh apabila amanah. Apabila diketahui dengan amanah bahwa ini dibayarkan untuk haji tamattu, bayar haji, maka diperbolehkan, ya, dia mewakilkan. Demikian pula boleh bagi travel mewakilkan kepada orang-orang yang diketahui amanah, bahwa benar-benar mereka menyembelih. Sebab sekarang ini ada semacam mafia, bukan sekarang ini, dari sebelumnya juga ada semacam mafia dam, di mana mereka menyembelih yang mereka sebut juga menyembelih dam sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Ini hati-hati bagi yang menaikkan ibadah haji. Kadang-kadang ada yang meminta seperti itu, bahwa orang yang melakukan haji tamattu wajib hukumnya membayar dam. Ya memang betul wajib dam, tapi nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan seorang menyerahkan kepada yang betul-betul dia merasa aman, maka itu lebih baik, ya. Sebab sebagian bahkan orang-orang Indonesia yang ada di sana itu bermain dengan cara yang seperti ini untuk mengumpulkan harta manusia dengan cara yang batil, disembelih sebelum waktunya. Kadang-kadang tidak disembelih. Karena namanya jamaah, ya, untuk menunggu penyembelihan pun kadang-kadang mereka sudah dalam keadaan kelelahan. Ya, maka ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Sembelihan itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apakah dipersyaratkan bagi orang yang menghajikan haji badal orang tersebut harus naik haji terlebih dahulu? Sudah dijelaskan. Ada seorang yang berkeinginan haji tapi dia tidak mempunyai sumber maisha untuk kebutuhan dia dan keluarga. Yang dimiliki hanya sebuah rumah yang menjadi tempat tinggalnya dan keluarga. Bolehkah baginya menjual rumah tersebut untuk keperluan naik haji? Mau tinggal di mana? Nah, berarti Anda tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Sampai kemudian Anda punya kelebihan harta yang mencukupi. Jangan sampai mengorbankan keluarga, tinggal di bawah kolong jembatan. Ini tidak dibenarkan. Wanita haid dan nifas tidak diperkenankan tawaf. Lalu apakah dia harus membayar fidyah jika dia tidak sempat tawaf karena tidak sempat suci sampai waktu haji habis? Lalu apakah hajinya sah? Ya. Ini pertanyaan penting. Wanita haid dan nifas tidak diperkenankan tawaf. Ini tidak boleh tawaf. Lalu apakah dia harus membayar fidyah jika dia tidak sempat tawaf karena tidak sempat suci sampai waktu haji habis? Lalu apakah hajinya sah? Apa hukum tawaful ifadah? Rukun dari rukun-rukun haji. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seorang wanita dalam keadaan haid, tentu dia tetap diperintahkan untuk menunaikan tawaf ifadah. Tapi dia dalam keadaan haid, gimana? Ya, mau tawaf, syarat tawaf adalah tidak dalam keadaan haid. Akhirnya gimana solusinya? Ditunggu sampai dia suci, baru kemudian setelah itu dia melakukan tawaful ifadah, ya. Baru dia melakukan tawaful ifadah. Ternyata ditunggu-tunggu lebih cepat jadwal keberangkatan pulangnya daripada tawafnya. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Lebih cepat jadwal keberangkatan pulangnya daripada tawafnya. Lalu gimana? Sementara dia belum tawaf. Nah, dilihat tinggal di mana dia. Kalau misalnya dia tinggal di Arab Saudi yang memungkinkan bagi dia, mudah bagi dia untuk kembali ke Makkah untuk tawaf, maka dia silakan pulang. Misalnya dia tinggal di Madinah, masih dalam keadaan haid, ya. Tawaful ifadah kan tidak ada batasnya. Kapan saya dikerjakan boleh. Ya, cuman dia belum tahallul tsani, selama dia belum tawaf al-ifadah. Maka dia boleh pulang ke Madinah, tunggu sampai dia dalam keadaan suci, setelah itu berangkat ke Makkah untuk menunaikan tawaf al-ifadah. Tapi kalau misalnya tinggalnya jauh seperti di Indonesia, ya,
jadwal tiket sudah jelas, jadwal keberangkatan pulang sudah ditentukan tanggal sekian, sementara dia tidak dalam keadaan suci, maka dia boleh melakukan tawaful ifadah meskipun dalam keadaan haid, dan dia berusaha untuk menahan agar kemudian darah tersebut tidak berceceran. Ya, dan ini disebabkan karena dia melakukan hal tersebut dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Dan ini juga sejalan dengan kaidah yang masyhur, al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesulitan itu akan membawa kemudahan. Maka berdasarkan kaidah-kaidah ini, bahwa seorang wanita dalam keadaan haid ditunggu tapi masih juga dalam keadaan haid, maka dia boleh melakukan tawaf meskipun dalam keadaan haid, karena itulah yang mampu dia lakukan. Karena itulah yang mampu dia lakukan. Dan ini fatwa banyak dari para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Apakah sah haji dan umrahnya wanita yang pergi tanpa mahram? Sah enggak? Hah? Sah, tapi berdosa. Masya Allah, antum sudah bisa buat daurah yang berikutnya. Bagaimana hukumnya kalau kita berniat membiayai haji orang tua sementara kita sendiri belum berhaji? Ya. Bagaimana hukumnya kalau kita berniat membiayai haji orang tua sementara kita sendiri belum berhaji? Tidak mengapa, birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua, mendahulukan orang tua, tidak mengapa. Afwan, di luar tema daurah. Nah, ini di luar masalah haji ini. Tapi mohon dijawab dengan ringkas. Apa hukum membeli barang yang dilelang di Pegadaian karena harga barang biasa lebih rendah dari harga di pasaran? Jawabannya, boleh. Bagaimana jika seorang wanita mimpi basah, akan tetapi ketika bangun dia tidak melihat adanya air di kemaluan maupun celana dalamnya? Apakah mengharuskan untuk mandi juga? Jawabannya, Anda tidak mimpi basah. Karena nggak ada yang basah. Nah, Anda mimpi kering. Nah, kalau mimpi kering nggak ada kewajiban untuk mandi. Misalkan seorang wanita kedapatan haid ketika ihram di miqat saat umrah. Amalan apa saja yang harus dia lakukan agar umrah dan hajinya tetap sah? Semua amalan boleh dia kerjakan kecuali tawaf di Ka'bah. Ana mau tanya, yang di bawah ini ada bacaan. Buku ini Anda beli di pondok. Apakah bacaan tersebut merupakan doa atau termasuk talbiyah juga? Yang dimaksud di sini ketika seorang ihlal, mengangkat suara ketika talbiyah dengan mengucapkan Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ini boleh dan ini sahih hadisnya, diperbolehkan pada saat seorang memulai hajinya, dia setelah mengucapkan melafazkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik hajjah atau umrah hajjah, boleh dia menambah la riya'a fiha wala sum'ah, tidak ada riya dan tidak ada sum'ah, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Min fadlik ya Ustaz, tentang salat arba'in ketika sampai jamaah haji sampai di Madinah, apakah disunnahkan hal itu? Sudah kita bahas. Kalau demikian tidak ada sunnahnya, hadisnya dhaif. Contoh kasus, kalau seorang sampai di Arafah jam 2 pagi, apakah mencukupi untuk wukuf sebentar, kurang lebih 1 jam, kemudian bertolak ke Muzdalifah? Jam 2 pagi tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau yang dimaksud tanggal 10 Dzulhijjah, maka sah, ya. Maka sah wukufnya. Berdasarkan hadis Urwah ibnu Mudarris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida salatana hadhihi thumma waqafa ma'ana bi Muzdalifah wa kana qad waqafa qabla dhalika yawman aw laylatan bi Arafah faqad tamma hajjuhu wa qad tafatah." Barang siapa yang menyaksikan salat kami di sini, lalu kemudian dia telah menginap telah berada di Muzdalifah, sempat di Muzdalifah, dan dia sempat wukuf di Arafah, baik di siang hari maupun di malam hari, maka sempurna hajinya.
Di malam hari diakhiri dengan masuknya waktu fajar. Oleh karena itu akhir wukuf yaitu masuknya waktu fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Seorang wanita haid sebelum tawaf ifadah dan diperkirakan belum suci sampai melewati tanggal 13. Bolehkah dia tawaf setelah itu? Jawabannya boleh. Bila terbentur dengan jadwal kepulangan. Sementara dia belum suci dan belum tawaf ifadah, apa yang harus dia lakukan? Sudah kita jawab. Bagaimana hukum seorang yang melaksanakan haji tamattu namun dia tidak mampu menyembelih hadyu dan dia juga tidak mampu untuk berpuasa? Ya, dia tidak mampu menyembelih hadyu. Sementara haji tamattu diwajibkan membayar hadyu. Juga karena tidak mampu menyembelih hadyu, maka juga tidak mampu untuk berpuasa. Ya, tidak mampu untuk berpuasa. Tidak mampunya ini apa? Apakah karena dia tidak punya harta? Kalau tidak punya harta, kenapa dia menunaikan ibadah haji? Ya, kenapa dia menunaikan ibadah haji? Kalau dia sudah melihat bahwa dia tidak mampu, semestinya dia memilih haji ifrat yang tidak ada kewajiban untuk menyembelih hadyu. Adapun setelah dia memilih tamattu dan dia tidak mampu menyembelih hadyu, maka berpuasa 3 kali pada saat haji dan 7 hari setelah pulang atau setelah selesai haji. Puasa juga nggak bisa. Nah, ini yang jadi permasalahan. Puasa juga tidak bisa. Maka kata para ulama, dilihat, ya, mungkin tahun depan dia sudah punya kemampuan untuk menyembelih hadyu. Maka ditunggu tahun depan, ya, kalau dia tidak berangkat diwakilkan untuk disembelihkan untungnya hadyu pada tahun depannya, ya, pada tahun depannya. Kalau juga tidak memungkinkan dan seterusnya sampai kemudian dia mati, maka sebaiknya dipuasakan oleh ahli warisnya. Man mata wa alaihi syam shama anhu waliyuhu. Hadis Aisyah, barang siapa yang meninggal sementara dia punya hutang puasa, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Seorang wanita yang tidak memiliki mahram tapi sudah memiliki harta yang cukup, apakah setelah meninggalnya diharuskan bagi keluarganya untuk mengeluarkan hartanya untuk dihajikan? Ya, untuk dihajikan? Sebaiknya demikian. Sebab sudah kita bahas bahwa yang dimaksud istita'ah adalah dalam hal hartanya. Sehingga ketika seorang punya kecukupan harta, maka hendaknya keluarganya menghajikan untuknya. Pertanyaan dari Solo. Wah, ini jauh sekali. Lewat radio streaming Ibnu Qayyim. Alhamdulillah, ini termasuk di antara manfaat radio. Ibu saya 60 tahun sehat, mau pergi haji. Rencana ikut bimbingan haji Biro Travel Umum. Saya satu-satunya mahram yang serumah, anak tunggal. Ayah sudah meninggal. Apakah saya harus mendampingi beliau pergi haji? Saya sudah ajak ikut Biro Haji Sunnah, tapi tidak mau. Bagaimana saya bersikap? Ikuti ibu menunaikan ibadah haji dan berusaha membimbing dengan cara yang sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya. Ya, kalaupun ternyata setelah sampai ibu tetap ngeyel dengan kebiasaan salahnya, maka kamu jangan mengikuti ibu kamu. Kamu tetap berusaha terbimbing di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada seorang wanita yang sudah lanjut usia yang ingin berhaji tapi dia tidak memiliki mahram, bolehkah dia berhaji ikut rombongan yang di dalamnya banyak para wanita lain? Yang sahih dari pendapat para ulama berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa termasuk di antara syarat seorang wanita menunaikan ibadah haji harus memiliki mahram. Tidak ada perbedaan cantikkah wanita itu atau jelek, atau mudakah wanita itu atau sudah tua renta. Seorang wanita, kapan dia disebut wanita, maka statusnya sebagai wanita yang disyaratkan harus bersama dengan mahram. Bagaimana hukum berhaji yang dibiayai dari kantor sebagai hadiah atas masa kerja? Alhamdulillah. Ya. Kalau ada kantor yang membiayai karyawannya selama tidak ada unsur-unsur yang dikhawatirkan, ya. Selama tidak ada unsur-unsur yang dikhawatirkan dari sogoan atau yang semisalnya, maka asal hukumnya diperbolehkan.
Apakah wajib dalam melaksanakan ibadah haji mengikuti pemerintah? Tidak boleh ikut haji plus. Haji plus itu ikut pemerintah, ya. Nah, kalau tidak mengikuti pemerintah nggak bisa berangkat. Anak ketika tidak memakai celana dalam, sering keluar sesuatu dari kubul berupa sisa air kencing. Bagaimana solusinya ketika berpakaian ihram? Tetap saja berpakaian ihram. Ya, tetap saja berpakaian ihram. Kalau kemudian keluar, maka ya pakaian dibersihkan, kemudian dipakai lagi, bersihkan dan dipakai lagi. Nah, dan siapkan, ya, jangan hanya membawa satu lembar pakaian ihram, sehingga ketika keluar maka mudah untuk diganti dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud sini, bolehkah memakai pampers? Ya. Bolehkah memakai pampers dewasa? Tidak diperbolehkan. Ibu anak sudah menaikkan haji. Apakah bila anak mengajak istri anak untuk berhaji, apakah ini bertentangan dengan anjuran berbakti kepada ibu? Tidak termasuk. Ya, apalagi kalau ibunya sudah menaikkan ibadah haji, ya, maka dipahamkan ibunya bahwa istri belum sempat menaikkan ibadah haji, maka difahamkan, ya, dan berusaha pada waktu yang lain. Ibunya pun diajak apakah umrah ataukah menunaikan ibadah haji. Dan saya kira sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kita jelaskan bermanfaat insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.